Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alisya Effendi dengan NIM 230404502041 dari kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, materi yang pertama yakni pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik membahas mengenai beberapa materi, diantaranya yakni konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut beberapa ahli. Yang pertama yakni menurut Harlock, ia berpendapat bahwa perkembangan motorik merupakan perkembangan dengan pengendalian gerakan jasmani, baik itu melalui pada kegiatan pusat saraf, urat saraf, maupun otot yang telah terkoordinasi. Atau lebih jelasnya, ia berpendapat bahwa motorik merupakan suatu perkembangan dalam pengendalian yang terjadi pada tubuh, yang dimana dilakukan oleh saraf-saraf yang telah saling berkoordinasi. Yang kedua yakni menurut Zulkifli. Zulkifli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang dimana berhubungan antara gerakan-gerakan tubuh yang dimana di dalamnya juga terdapat beberapa unsur yang menentukannya, seperti otot, saraf, dan juga otak. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yakni menurut Sukintaka. Jadi dia mengemukakan bahwa perkembangan motorik adalah gerakan yang baik kita lakukan pada saat sedang berolahraga maupun gerakan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dia juga mengatakan bahwa semakin bagus perkembangan motorik daya kerja yang dilakukan pada seseorang, maka menjadi semakin bagus. Atau sebaliknya, jika seseorang tersebut perkembangan daya motorik kerja yang dilakukan kurang bagus, maka akan kurang. Jadi, kemampuan yang dilakukan seseorang bisa menjadi tolak ukur dari seseorang jika dia berhasil melakukan tugas kemampuan dari suatu gerakan tersebut. Yang keempat, menurut Sujono. Jadi, Sujono menyatakan bahwa motorik merupakan semua gerakan yang kita dapat dari seluruh tubuh kita. Sedangkan pada perkembangan motorik, dia mengatakan adalah proses yang dimana sebagai seorang anak untuk belajar tumbuh terampil dalam menggerakkan tubuhnya atau melakukan pergerakan pada dirinya. Selanjutnya yakni tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Nah, pada tahap 0-3 bulan, seorang anak masih belum bisa untuk mengontrol gerakan pada tubuhnya. Dan juga gerakan yang dilakukan pada seorang anak masih cukup terbatas, seperti misalnya hanya menggenggam, mengisap, atau mengangkat kepalanya saat sedang tengkurap, yakni usia 4-6 bulan. Pada tahap ini, seorang anak sudah mulai bisa mengontrol gerakan pada tubuhnya sendiri secara lebih baik. Dan juga pada tahap ini, dia juga sudah mulai bisa memiringkan badannya, baik itu ke sisi kanan maupun ke sisi kiri. Dan juga dia sudah mulai bisa menengkurapkan badannya sendiri, serta menggunakan tangannya untuk membantu mendukungnya agar bisa duduk. Dan juga motorik halusnya pun juga sudah mulai berkembang dengan cara dia mulai mengeksplorasi mainan yang diberikannya dengan cara dia menggenggamnya atau menggapainya. Selanjutnya yang ketiga yakni usia 7-9 bulan. Pada tahap ini anak sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan yang dilakukan, seperti contohnya meraih mainan sendiri tanpa terjatuh. Dia juga sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Adapun dia motorik halus pada dirinya terus berkembang dengan kemampuan yang dilakukan pada anak tersebut, seperti misalnya menggapai mainan dengan 2 tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Baiklah, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat yakni usia 10-12 bulan.
anak sudah bisa mulai berdiri sendiri tanpa bantuan, dan juga sudah bisa berjalan sendiri dengan berpegangan pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan juga motorik halusnya pun terus berkembang dengan kemampuannya mengambil benda kecil dengan jari-jarinya. Baiklah, tahap selanjutnya yakni usia 1-2 tahun. Nah, pada tahap ini seorang anak sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Dia juga sudah bisa menaiki tangga dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Adapun motorik halusnya pada dirinya semakin berkembang. Dengan kemampuannya, dia sudah bisa melatih dirinya, seperti misalnya menggambar, mewarnai, dan mencoret-coret sesuatu yang ada di sekitarnya, dan juga memegang benda-benda yang bisa ia gunakan sebagai permainan. Baiklah, tahap yang terakhir yakni usia 3-4 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah sangat aktif dalam melakukan segala aktivitas, seperti contohnya dia sudah bisa melompat dengan kaki bersamaan, dan juga sudah bisa menangkap bola dengan kedua tangannya, serta menggambar lingkaran. Dan juga telah terjadi perubahan pada fisiknya, misalnya pada badannya, di mana badannya semakin tinggi atau semakin membesar, serta motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuannya untuk menulis huruf-huruf atau mencoret-coret segala sesuatu yang ada di dekatnya. Ini periode pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Adapun yang pertama yakni pada periode pranatal, di mana bayi sudah mulai mengembangkan kemampuan refleks motorik dasarnya, seperti dia sudah bisa mulai mengisap, menggenggam. Yang kedua, periode bayi. Nah, pada tahap ini si bayi sudah bisa mengembangkan refleks motorik dasarnya yang ada pada tubuhnya, seperti dia sudah bisa mengangkat kepala, berguling, merangkak, atau meraih objek-objek yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yakni periode balita. Nah, pada tahap ini periode balita sudah bisa melakukan kemampuan motorik halusnya, seperti dia sudah bisa mulai menggambar, mewarnai, atau dia juga sudah bisa melatih kemampuan motorik kasarnya, yakni seperti berlari, melompat, dan juga bermain dengan kendaraan mainannya. Maka semakin terampil juga kreativitas pada dirinya. Adapun yang keempat yakni periode prasekolah. Nah, pada tahap ini juga seorang anak bisa mengembangkan koordinasi tangan sampai mata menjadi lebih baik, dan juga dia sudah bisa memperbaiki kemampuannya seperti bermain olahraga dan juga berlatih bersepeda. Ini periode remaja. Nah, selama masa remaja, perkembangan fisik motorik seorang anak telah mencakup pertumbuhan tubuh. Nah, di mana perbaikan koordinasi serta pengembangan kemampuan dalam olahraga dan juga aktivitas lain menjadi lebih baik terhadap aktivitas yang dilakukan pada dirinya. Selanjutnya yang terakhir yakni periode dewasa. Nah, di mana kemampuan motoriknya telah mencapai puncaknya. Namun meskipun demikian, kemampuan fisik akan terus berkurang maupun berkembang karena seiring berjalannya dan bertambahnya usia. Tetapi dalam kelompok usia anak dewasa umumnya mencapai tingkat kemampuan motorik tertingginya. Baiklah, materi selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Adapun faktor yang pertama yakni faktor genetik, di mana faktor genetik merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh atau paling signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Baiklah, faktor yang kedua yakni faktor nutrisi, di mana faktor nutrisi yang cukup dan seimbang juga menjadi sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan anak, karena nutrisi sangat dibutuhkan untuk membentuk otak dan juga penting untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, serta sosio-emosional. Nah, faktor yang ketiga yakni faktor lingkungan, di mana ya seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sebagai tempat tumbuh kembang anak. Jadi bisa saja lingkungan
akan bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak karena paparan dari polusi atau bahan kimia yang ada di sekitarnya bisa menghambat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak. Maka oleh sebab itu lingkungan yang bersih, aman dan juga terjaga menjadi faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak. Keempat, yakni faktor aktivitas, di mana faktor aktivitas fisik juga sangat penting untuk perkembangan motorik pada anak karena dapat membantu perkembangan pada dirinya. Misalnya dia sedang berlari, bermain dan melompat sehingga bisa membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan fleksibilitasnya. Baiklah, faktor yang terakhir yakni faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak karena anak yang dari latar belakang yang kurang menguntungkan bisa berisiko untuk mengalami malnutrisi atau masalah kesehatan lainnya sehingga dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada dirinya. Baiklah, materi yang kita bahas kali ini yakni perkembangan remaja. Nah, dalam perkembangan remaja membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yakni konsep dasar perkembangan remaja menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yakni menurut Harlock. Harlock menyatakan bahwa masa remaja dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan akan berakhir pada saat mencapai usia dewasa. Namun masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan juga masa remaja akhir. Selanjutnya, pendapat yang kedua menurut para ahli yakni menurut Satrock. Nah, Satrock mengatakan bahwa pada masa remaja merupakan suatu periode transisi dalam rentang yang ada pada kehidupan manusia, yang dimana menjembatani dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Baiklah, menurut pendapat yang ketiga yakni menurut Asrori dan Ali. Menurut mereka, remaja merupakan suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, yakni di mana suatu usia anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan ia merasa sama atau paling tidak dia sejajar. Namun memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif atau kurang lebih dari masa pubertas. Baiklah, materi selanjutnya yakni tahapan perkembangan remaja. Nah, yang pertama yakni tahapan perkembangan fisik. Nah, dalam perkembangan fisik terjadi pertumbuhan yang pesat, misalnya mengalami pertumbuhan dari tinggi badan dan fisik yang signifikan, dan juga dalam perubahan otot dan lemak, di mana terjadi perubahan pada otot dan lemak dalam tubuhnya, di mana perubahan ini mempengaruhi bentuk tubuh dan kekuatan fisiknya. Nah, adapun tahapan yang kedua yakni tahapan perkembangan kognitif. Nah, tahapan ini seorang remaja sudah bisa mulai berpikir abstrak, yakni dengan kemampuannya untuk berpikir abstrak dan juga kompleks sudah bisa atau sudah mulai berkembang untuk melatih kemampuannya, dan juga dalam kemampuannya itu bisa memahami konsekuensi jangka panjang karena remaja mulai mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya saat melakukan sesuatu. Nah, berikutnya yakni yang ketiga, tahapan perkembangan emosional. Nah, pada tahapan perkembangan emosional ini seorang remaja telah melakukan proses pencarian identitasnya sendiri, di mana ia sudah mulai memahami siapa diri mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya, dan juga akan sering muncul emosi yang intens, baik itu perasaan cemas, marah, dan juga bahagia yang muncul baik itu secara tiba-tiba. Keempat, yakni tahapan perkembangan sosial. Nah, pada tahapan ini remaja mulai
pengaruh teman sebaya memiliki pengaruh penting terhadap perilakunya, baik itu untuk menilai perilaku yang menyimpang maupun tidak, sehingga pada perkembangan pertumbuhan ini nilai-nilai remaja sangat berpengaruh penting dalam kehidupannya. Baiklah, tahapan yang terakhir yakni perkembangan moral. Nah, pada perkembangan ini remaja sudah mulai mengembangkan pandangan etika dan moralnya sendiri, dan juga sudah mulai memahami tentang pemahaman mengenai kewajiban serta haknya sendiri dalam mencari makna nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yakni periode perkembangan remaja. Nah, periode yang pertama yaitu periode remaja awal. Baiklah, selama masa remaja awal, anak-anak akan mengalami perubahan fisik dan juga kognitif maupun psikologis yang dimana terlihat sangat signifikan. Nah, pada masa peralihan ini dimana anak remaja mulai mengembangkan identitas dan juga sudah mulai berusaha membangun pertemanan dengan kelompok sebaya mereka. Nah, pada tahap ini juga perkembangan remaja awal akan lebih cenderung egois dan merasa pemikirannya selalu benar, dan juga perkembangan emosi dan sosialnya semakin berkembang. Misalnya rasa ingin mengeksplorasi dirinya, yakni bagaimana jika dia menjadi mandiri tanpa kebergantungan orang-orang yang ada di sekitarnya atau keluarganya. Baiklah, periode yang kedua yakni pertengahan masa remaja. Nah, memasuki pertengahan masa remaja, anak remaja akan terus mengalami pertumbuhan dan penemuan pada dirinya, serta pengembangan emosi dan sosialnya semakin berkembang. Misalnya rasa ingin tahu tentang mengeksplorasi dirinya, bagaimana jika menjadi mandiri tanpa kebergantungan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia juga akan mengalami peningkatan intensitas dan emosionalnya. Adapun perkembangan emosi dan sosialnya semakin meningkat, misalnya saat berdebat kepada seseorang bisa menjadi meningkat karena perkembangan emosi yang terjadi, yakni misalnya lebih sedikit menghabiskan waktu bersama keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan juga pada masa ini remaja akan menghadapi tantangan baru saat tanggung jawab mereka mulai bertambah, dan dalam masa terjadi perkembangan yang signifikan, misalnya perkembangan kognitifnya seperti pemikiran mereka terus berkembang menjadi lebih dewasa dan juga telah berpikir secara abstrak dalam memecahkan masalah. Baiklah, periode yang terakhir yakni masa remaja akhir. Pada masa remaja akhir ditandai dengan transisi menuju masa dewasa, di mana seorang anak remaja akan semakin menyempurnakan identitasnya dan juga telah membuat keputusan penting mengenai masa depan yang akan dia lakukan. Nah, tahapan ini juga ditandai dengan peningkatan kemandirian dan pengembangan identitas pribadi serta sosial pada pengembangan dirinya. Remaja juga sudah bisa mampu berpikir tentang ide-ide secara rasional dan juga sudah bisa mengontrol perilaku dan emosinya. Serta pada anak remaja yang telah beranjak dewasa juga mengalami peningkatan kemandirian seperti stabilitas emosi, stabilitas dalam persahabatan atau hubungan. Baiklah, materi selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama yakni faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial menjadi salah satu hal yang terpenting dalam perkembangan remaja karena merupakan wadah untuk pencapaian remaja dalam perkembangannya dan juga teman sebaya yang akrab lebih berperan penting dalam membentuk psikologi pada diri seorang remaja dibandingkan oleh orang tuanya. Lingkungan sosialnya juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada remaja tersebut. Dirinya bisa menjadi seseorang yang mandiri atau ketergantungan pada orang lain tergantung lingkungan yang ada di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya faktor yang kedua yakni citra tubuh. Faktor citra tubuh yang negatif juga bisa
dapat mempengaruhi psikologi pada remaja, terutama bagi remaja perempuan. Karena hal ini dapat disebabkan karena masalah seperti gangguan makan dan juga gangguan pada depresi. Nah, faktor yang ketiga yakni peran orang tua. Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk psikologi remaja untuk menjadi yang terbaik. Karena orang tua dapat memberikan dukungan emosional serta bisa membantu remaja dalam mengatasi segala permasalahannya. Dan juga orang tua merupakan orang yang pertama kali mendidik remaja tersebut mulai dari kecil hingga dia dewasa. Baiklah, faktor yang keempat yakni faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan bersumber dari dalam diri remaja sendiri. Karena semangat dan obsesi dari remaja tersebut bisa menimbulkan motivasi baik dari luar diri remaja, seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja tersebut. Motivasi juga menentukan besar usaha dalam mencapai tugas perkembangan remaja dan besarnya kemauan untuk melakukan usaha tersebut. Baiklah, adapun faktor yang terakhir yakni faktor kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja. Karakter akan berangsur-angsur terbentuk dipengaruhi oleh kebutuhan, sikap, minat maupun tujuan pribadi. Misalnya kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, seperti berorientasi pada dunia luar, pikiran perasaan, serta tindakan yang lebih banyak ditentukan oleh lingkungan.